Hadirin yang mulia, inilah yang kita usahakan. Bagaimana supaya kita ini dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bagaimana meluruskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang bisa mengatur kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa buat apa-apa, manusia hanya bisa berhajat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan kobaran api yang membara, karena dalam yakin yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tenang-tenang saja. Tidak ada rasa ketakutan sedikit kepada makhluk. Hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku pertolongan Allah yang bisa menolong. Disandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin aku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentara, di depan lantar, di belakang tentara Fir'aun dan bala tentara. Para pemimpin Nabi Musa ada rasa ketakutan. Tapi Nabi Musa alaihissalam karena sudah yakin yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menyanyiakan orang yang beriman, orang yang yakinnya kepada Allah dengan betul, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Musa dihentakkan dipulkan di lautan hadirin yang mulia, maka akan terbelah menjadi 12 jalan. Sehingga Nabi Musa mengadu kepada Nabi itu dan pengikutnya. Kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di tengah daripada lautan Fir'aun ditenggelamkan, bahkan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah laut. Ini adalah keyakinan. Maka dengan begitu pula kita harus kalau kita ingin selamat dunia akhirat, bagaimana meluruskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana kita mengikuti yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sosok contoh teladan yang memberikan kepada contoh-contoh kepada umat ini yang mulia supaya selamat. Maka bagaimana kita mengikuti kehidupan beliau yang yakinnya sudah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, bagaimana kita mengikuti. Di antaranya sholat hadirin yang mulia, ini sholat akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mulia berbeda Rasulullah SAW manakala ditimpa kesusahan ataupun musibah, beliau segera bergegas dan bersyukur. Bahkan Allah pun perintahkan wasta'inu bisabri wasyukur. Mintalah pertolongan dan sabar dan sholat. Ini hadirin setiap ada masalah-masalah bagaimana kita ini sholat, sehingga sholat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu. Jangan sampai kita ini sholat menjadi satu beban. Tapi bagaimana jadikan sholat sebagai solusi? 2 rakaat sholat tamat. Para sahabat yang mengamalkan ketika ada anaknya yang meninggal dunia, maka yang adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Jika tidak ada makanan, Sayyidina Ali ketika pulang dari rumahnya, wahai istriku adakah makanan? Wahai suamiku, di rumah sudah tidak ada makanan. Maka beliau sholat. Terus hadirnya sampai benar itu makanan, sampai dirinya badan yang mulia itu bergerak sendiri mengeluarkan kepenuhan. Ini hadirnya yang mulia. Maka bagaimana kita menteladani yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal-amal sholat. Karena amal sholat mungkin sekali ini sampai-sampai yang mulia baginda Rasulullah diangkat Mi'raj ke langit hadirin yang mulia. Ini perkara sholat 5 waktu. Maka ulama beritahu yang mulia bagaimana sholat yang tertib. Tertib sholat di mana awal waktu hadirin jangan sampai kita mengeluarkan daripada waktu sholat sehingga lewat sehingga masuk ke sholat itu. Kemudian juga
tempatnya di mana azan dikumandangkan, di mana ada azan dikumandangkan sudah kita sholat. Di masing-masing ketemu saudara-saudara dan sudah ada jamaah. Karena yang pertolongan sudah ada jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pintarnya orang-orang al-batil dengan bagaimana orang Islam ini jangan sampai bersama, memisahkan, mencerai-beraikan. Tapi manakala orang Islam ini bersama dengan bikin sunnah yang mulia, baginda Rasulullah SAW, maka di situ ada kejayaan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita berkira dengan mulia surat kita di waktu ini dengan sebagaimana sholat Jumat hari raya, insyaallah orang-orang batil mengadakan ketakutan. Maka bagaimana kita pikirkan dengan mulia sholat kita, sholat yang kita masyarakat kita, bagaimana berversi berjamaah. Kemudian yang mulia supaya kita ditolong terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita ini mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ada susah, ada senang, ada apapun itu. Bagaimana kita ini mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meniati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan mulia dari setiap amal-amal kita ini melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha sekuat tenaga bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita amalkan.